Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Meskipun kita pembelajaran masih dalam situasi seperti PJJ ini. Ya, mudah-mudahan kalian di rumah dalam keadaan sehat, tidak ada yang sakit ya. Meskipun ada yang sakit, semoga cepat disembuhkan ya dan terjauh dari COVID-19 ini. Baik, untuk seni budaya kelas 7 sebetulnya tinggal satu bab lagi yang akan kita pelajari, yaitu seni teater ya. Seni teater kali ini ada dua subbab yang akan Ibu terangkan ya, yaitu menyusun naskah dan meragakan adegan fragmen. Tapi untuk menyusun naskah insya Allah minggu depan satu pertemuan lagi untuk materinya. Namun minggu depannya lagi mungkin kita akan bahas tentang nilai-nilai yang kosong dan juga materi-materi yang sekiranya belum kalian pahami begitu ya. Jadi tugas-tugas yang belum segera kalian kerjakan, kemudian kalian kumpulkan kepada Ibu karena Ibu sangat menunggu sekali. Begitupun dengan pengumpulan LKS yang dikerjakan dari bab 1 sampai dengan bab 3 yang sudah Ibu ucapkan terima kasih ya, yang belum segera Ibu tunggu di sekolah ya. Sebetulnya mengumpulkannya kan itu di meja Ibu, jadi sebetulnya tidak ada orang ya, jadi tenang-tenang saja. Kalau misalkan kitanya takut tuh keluar, boleh kalian titipkan kepada kakak ataupun kepada ibu dan ayah, siapa saja yang mau mengantarkan LKS-nya ke sekolah, simpan di meja Ibu karena di meja Ibu sudah lumayan penuh gitu ya. Oke, baik. Untuk seni teater sendiri ya, karena anak-anak kan permulaan. Jadi sebetulnya seni budaya inti dari pembelajarannya Ibu ambil seni rupa dan seni musik. Tapi kita pelajari semua bab ya, begitupun seni tari dan juga seni teater. Meskipun seni teaternya tidak kita praktekkan ya, seni tari juga tidak kita praktekkan. Tapi kan kalau untuk seni musik, recorder kalian tetap berjalan ya. Jadi tolong jangan menunda-nunda tugas, kecuali kalau kamu nilainya ingin 0 ya. Ibu mah bebas, kalau kamu nilainya ingin 0 ya terserah gitu ya. Tapi kan tidak mungkin kalian baru kelas 7 masalahnya ya. Jadi semangatnya masih kuat lah. Ibu yakin kalian bisa untuk mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan. Lanjut. Oke, pengertian drama. Secara etimologi, kata drama berasal dari bahasa Yunani yaitu dram, yang berarti gerak. Hampir sama ya sebetulnya dengan tari. Nah, perbedaannya apa, Bu? Nah, di sini ya. Seni drama atau seni teater itu biasa disebut juga dengan seni peran ya, atau drama juga disebut sebagai sandiwara atau teater. Jadi acting ya, lebih kepada acting ya. Berarti kalau teater itu sebetulnya tidak hanya gerak, tapi mulai dari raut wajah, kemudian cara pengucapan, sampai dengan gestur tubuh, itu semuanya bermain. Jadi ini lebih kompleks sebetulnya ya. Hanya saja ini bertolak belakang dengan seni rupa. Kalau seni rupa kan menghasilkan karya, ini pun sama menghasilkan karya, hanya karyanya hidup begitu ya, hanya berupa cerita acting saja. Bagi laki-laki biasanya pemeran atau pemain kan disebut dengan aktor, sedangkan untuk perempuan biasanya disebut dengan aktris ya, paham ya? Oke, pementasan drama adalah kesenian yang sangat kompleks. Kenapa bisa dikatakan kompleks? Karena memiliki unsur-unsur yang saling terkait satu sama lain ya. Contohnya, seni peran itu tidak hanya gerak saja, tapi harus ada naskahnya, kemudian harus ada pemainnya, harus ada sutradara, jelas. Kalau tidak ada sutradara, maka drama tersebut tidak akan berjalan karena sutradara itu yang memimpin jalannya sebuah cerita gitu ya.
yang dia mau tuh seperti apa gitu ya sutradara tuh. Kemudian harus ada tata rias, tata busana, tata lampu, tata panggung, tata suara, dan juga harus ada penonton. Kalau tidak ada penontonnya ya berarti drama itu ya garing ya begitu, tidak ada yang nonton. Jika salah satu dari unsur itu tidak terpenuhi, maka drama tersebut tidak akan seimbang. Sebab itu semuanya harus ada ya. Gitu untuk pengertian drama, sebetulnya ini pengertian dasarnya. Lanjut ke fragmen, karena kan kalian belajarnya tentang drama fragmen ya. Fragmen itu sebetulnya hampir mirip dengan teater, tapi kalau teater itu ranahnya sudah besar ya. Kalau kita dengar teater itu sudah besar, kemudian dalam hal ceritanya pun, nah ini ada perbedaannya. Fragmen merupakan bagian dari teater, masuk, namun fragmen disajikannya dalam waktu yang pendek serta singkat. Adapun cerita teater yang lengkap waktunya lama. Nah, kalau teater itu biasanya durasinya itu dia sejam berapa menit begitu ya. Lama, biasanya 2 jam, bisa sampai begitu. Sedangkan kalau untuk fragmen sendiri paling 15 menit ya. Jadi adanya itu, kalau fragmen itu paling adanya di pementasan sekolah-sekolah atau HUT, menyambut HUT RI ya, Republik Indonesia, biasanya kan suka ada drama. Itu kan sebentar, paling 10 menitan lah. Kalau enggak 5 menit menceritakan tentang apa gitu ya. Jadi awal, klimaks, kemudian akhir, udah. Nah, itu disebut dengan drama fragmen ya. Fragmen tapi dalam pementasannya tetap menggunakan unsur-unsur dalam teater juga ya. Fragmen fungsinya juga sama ya, sebagai hiburan, sebagai sarana komunikasi, kemudian sebagai sarana memperkenalkan sejarah dan juga lain-lain ya. Dalam fragmen biasanya diambil dari kisah dalam teater tradisi Nusantara ataupun modern, yaitu jadi fragmen itu sebetulnya masuk atau bagian daripada teater sendiri, hanya saja waktunya yang sangat singkat gitu ya. Paham ya? Berarti fragmen itu ya hampir sama saja dengan drama-drama yang lain, hanya waktunya diperpendek gitu ya. Kalau untuk teknik dasar acting fragmen pun sama seperti teater atau drama-drama yang lain ya. Pertama ada teknik olah tubuh ya. Teknik olah tubuhnya mulai dari pemanasan, kemudian stretching, kemudian intensitas gerak dan kelenturan itu dilakukan ya, teknik olah tubuh. Kemudian teknik olah rasa, sama, olah rasa pun mulai dari konsentrasi, gestur, imajinasi ya, itu dilakukan juga ya. Pembiasaan yang sering dilakukan oleh para pemain atau para pemeran. Dan yang terakhir teknik olah suara. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari seorang aktor dalam mengolah suaranya ya. Jadi sebetulnya teater itu mencakup seluruhan ya, jadi tidak hanya suaranya saja, tapi olah rasa, olah suara, olah tubuh gitu kan. Kalau tari paling olah tubuh dengan olah rasa ya. Kalau seni musik olah suara ya. Kemudian kalau ini acting ada olah tubuhnya, olah rasanya, kemudian olah suaranya ya. Di sini melatih kejelasan ucapan, atau dalam seni musik itu artikulasi ya, jelas a i u e o nya itu tidak mengambang. Ketika bilang kamu itu jangan kamu ya, beda ya. Melatih tekanan ucapan ya. Kadangkala kan kalau marah itu berarti nadanya harus tinggi. Kemudian ketika menasehati dia harus pelan, temponya pun lambat ya, nadanya pun sama ya. Mengeraskan ucapan ketika tegas gitu ya. Apalagi kan kalau drama HUT RI, kemerdekaan tuh memperjuangkan kemerdekaan itu seperti apa. Jadi harus dapat ya actingnya, karena bisa jadi acting itu sebetulnya dasarnya dari kebiasaan kita sehari-hari atau menirukan kehidupan orang lain gitu ya, kalau untuk acting. Baik,
Ini untuk dasar daripada drama fragmen itu sendiri. Dilanjut nanti minggu depan kita akan bertemu lagi dalam menyusun teks drama fragmen. Sebetulnya di LKS kalian bisa lihat contohnya, tapi Ibu harapkan nanti minggu depan kalian membuat sebuah teks ya, sebuah teks naskah. Diharapkan jangan sama dengan yang ada di LKS, berbeda ya. Kamu mau ngarang boleh, ataupun kamu mau lihat misalkan dari internet, silahkan, tapi Ibu sangat hargai jika kamu misalkan berimajinasi sendiri. Bu, aku mau menceritakan tentang ini, tapi Ibu ambil temanya tentang, karena sekarang sedang kemarin sudah kita lewati 10 November ya. Jadi kalian silahkan cari teks naskah drama tentang pahlawan ya. Pahlawannya terserah, mau pahlawan kesiangan, pahlawan ketiduran, mau pahlawan, ceritanya pokoknya tentang pahlawan aja. Kalian bisa buat teks cerita, tidak usah panjang-panjang, yang penting jelas, tegas, permulaannya ada, pertengahan atau klimaksnya ada, dan penutupnya ada ya. Jadi akhir ceritanya mau sad ending, mau happy ending, itu terserah ya. Itu untuk minggu depan ya. Kalau untuk sekarang silahkan kerjakan kuisnya pada link yang sudah disiapkan. Mohon maaf Ibu tidak upload di e-learning karena e-learningnya sedang bermasalah, jadi lewat link saja. Oke, cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.